合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。Oke, Remnasan Wom 2 di sini. Sebelum kita mulai, gue mau tanya ke kalian semua. Adakah di sini yang dulu pernah menonton anime Bleach yang mulai dari tahun 2004 dan berakhir di 2012? Bahkan, mungkin ada dari kalian yang menonton di saat anime Bleach pernah tayang di TV Indonesia. Jika ada, maka gue nyatain kalian sebagai saudara segenerasi gue. Karena di hari ini, anime Bleach telah merilis kelanjutan dari ceritanya, yang berjudul Bleach Thousand Year Blood War, atau dalam bahasa Jepangnya Bleach Seinen Kesenhen. Tentu saja ini adalah kabar gembira buat para penggemar Bleach di luar sana, karena setelah 10 tahun lamanya, kelanjutan anime yang satu ini akhirnya menemukan titik terang. So, langsung saja kencangkan selimut kalian, comot cemilan Ichigo Kurosaki tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya narator yang bernarasi tentang kebangkitan Raja Quincy yang pernah tersegel, yang sekarang telah meraih kembali denyut nadinya setelah 900 tahun lamanya, meraih kembali kesadarannya setelah 90 tahun, meraih kembali kekuatannya setelah 9 tahun, dan terlihatlah alarm peringatan yang nampak berbunyi. Di dalam sebuah lift Biro Pengembangan dan Penelitian, terdapat dua Shinigami yang merupakan atasan dan bawahan. Mereka tengah membahas kejadian yang cukup serius di sana. Terlihatlah banyak Shinigami yang bertugas memantau semua pergerakan dari para Hollow. Di sebuah peta, terlihatlah aktivitas Hollow yang mulai berkurang secara signifikan. Seseorang nampak tengah melaporkan hal tersebut pada kapten di hadapannya, di mana sang kapten nampak sudah mengetahui sosok yang telah melenyapkan keberadaan banyak Hollow di layar tersebut. Dan sang kapten ini tak lain dan tak bukan adalah Kurotsuchi Mayuri, selaku kapten divisi ke-12 dari Gote 13. Scene berpindah ke kota Katakura, di mana kondisi malam harinya yang terhiasi oleh bulan sabit. Tak lama berselang, seseorang nampak mengulurkan tangannya dan nampaklah simbol khas dari ras Quincy. Namun, setelah kemunculan gerbang penghubung dunia manusia dan Soul Society, Quincy tadi pun langsung pergi dari sana. Muncullah dua Shinigami yang baru saja diantar oleh Shinigami Kribo. Setelah gerbang ditutup, Shinigami perempuan ini bernama Shino Madarame, dan yang pria bernama Ryunosuke Ryuki. Karena Ryu yang terlalu takut dan tak percaya diri, Shino justru kebalikannya. Rupanya, Ryu khawatir karena kota Katakura memiliki tingkat kemunculan Hollow yang sangat tinggi. Ryu juga nampak menyinggung Shinigami pengganti yang pastinya orang itu adalah sang MC anime ini. Mendengar ketidakpercaya dirian Ryu, membuat Shino membentaknya karena Ryu yang bicara layaknya seorang pengecut. Shino nampak meluruskan bahwa atasan mereka mengutus mereka berdua karena telah mengakui kekuatan mereka. Karena sudah muak dengan Ryu yang pesimis, Shino kemudian membagi tugas dengannya, di mana dirinya akan menjaga sisi utara dan Ryu diminta untuk ke sisi selatan. Setelah diberi provokasi oleh Shino, namun dengan pedenya Ryu mengakui dirinya yang ketakutan. Singkat waktu, setelah patroli singkat, Ryu nampak beristirahat di pilar jembatan penghubung. Baru saja berharap supaya tidak ada Hollow yang muncul, namun tanpa dia duga, melihat Hollow di hadapannya itu tentu saja membuat dirinya berteriak dan langsung berlari terbirit-birit. Sang Hollow nampak terus mengejarnya, namun ketika Ryu mencoba menghubungi Shino, sayangnya Shino nampak tidak menjawab panggilannya itu. Sembari terus menghindar dari terjangan sang Hollow, Ryu nampak memasuki sebuah gedung, yang tentu saja si Hollow merasa bodoh amat dan terus menerobos masuk. Sembari terus berlari dan memanggil nama Shino, namun ketika sudah sampai di atap gedung tersebut, tanpa diduga-duga, betapa terperanjaknya Ryu karena melihat sahabatnya itu yang telah dibuat terkulai lemas oleh 3 Hollow besar. Baru saja mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyelamatkan Shino, namun sudah jatuh ketiban truk isekai. Ryu terkena serangan dari Hollow yang tadi mengejarnya. Dirinya yang terkulai lemas dan bermandikan darah, sang Hollow nampak mendekat dan ketika akan menyerang, Ryu nampak masih belum siap untuk mati. Dan yang terjadi, di ujung hidupnya itu, Dewi Fortuna masih belum meninggalkannya. Di saat ketiga Hollow tadi menoleh, terlihat Hollow yang mencengkram tubuh Shino tadi tertembak oleh panah biru. Dan terlihatlah pula seseorang yang menangkap tubuh Shino. Dua burung kecil juga nampak mendatangi Ryu yang tengah sekarat. Dan dengan instannya, Ryu nampak kembali seperti semula. Setelah menyembuhkan Ryu, dua burung tadi nampak langsung menyembuhkan Shino yang terbaring tak jauh dari Ryu. Seperti yang kita tahu, dua burung kecil itu adalah Soten Kisun milik sang waifu pertama gua di dunia anime, yaitu Orihime Inoue. Tak hanya Inoue yang datang, sesaat kemudian
Terlihatlah kemunculan dari para lakon utama dari anime ini. Setelahnya, para Hollow nampak seperti memanggil kawan-kawan Hollow-nya yang lain. Dan karena teriakan tersebut, tiba-tiba semua Hollow penghuni kota Katakura nampak berkumpul di lokasi teriakan kawannya itu. Dalam sekejap, Lucien dan Hollow nampak telah mengepung Ichigo dan kawan-kawan. Ryu nampak pesimis dengan jumlah para Hollow. Namun, biar gua perkenalkan ulang kepada kalian semua. Gadis pengguna Sun Rika dengan aset Honka Donka Badunka ini bernama Orihime Inoue. Terlihatlah Inoue yang nampak berhasil menumbangkan beberapa Hollow di sana. Setelahnya, pria maconan super keren ini bernama Yasutora Sado. Setelah berhasil membuat cap Hollow di tembok suatu gedung, pria yang sengaja mengarahkan panahnya untuk mengenai Ichigo ini bernama Uryu Ishida. Ichigo nampak mengomel Ishida yang sengaja mengarah padanya. Namun, di tengah perdebatan Ishida dan Ichigo, ketika Ryu akan diserang oleh seekor Hollow, secara tiba-tiba setelah melakukan bangkai dengan epiknya, sudah pasti kita tahu teknik andalan Ichigo. Ryu pun nampak menanyai siapakah sosok Ichigo itu. Di tengah kobaran api yang terjadi akibat Getsuga Tenso tadi, Ichigo memperkenalkan dirinya sebagai Shinigami pengganti. Shin berlanjut memperlihatkan Ryu yang baru saja terbangun dari pingsannya. Baru saja bangun, Inoue nampak masuk membawa roti yang nampak sangat enak. Ichigo nampak menyindir kue yang dianggap enak oleh Inoue itu, karena itu adalah roti sisa dari toko yang tidak laku. Mendengar yang membuat Inoue tidak akan memberikan kue pada Ichigo. Singkat waktu, di tengah perdebatan mereka, Ryu nampak baru selesai mengumpulkan nyawanya dari alam mimpi. Karena berteriak, Ichigo pun memintanya untuk tidak berisik. Rupanya, Ryu sudah pingsan selama 2 hari. Ketika hendak menanyakan kondisi Shino, Ichigo nampak menyodorkan roti Inoue tadi. Ichigo pun meminta Ryu untuk masuk ke dalam giga yang ada di sebelahnya. Ryu yang menoleh pun dibuat terkejut karena ada tubuh buatan di sebelahnya. Ryu kemudian langsung menanyakan kondisi Shino. Namun rupanya, karena melihat sahabat karibnya sudah terbangun, membuat Shino nampak menangis dan bukannya pelukan haru yang Ryu terima, melainkan sebuah hinaan dan lariat tepat di lehernya. Ketika Ichigo menanyakan nama Ryu, tanpa mereka sadari, mereka semua langsung menoleh karena ada penyusup yang masuk ke dalam rumah Ichigo. Nama dari pria yang nampak seperti Arancar ini adalah Ashiaro Eben. Ichigo nampak tidak peduli dan memintanya turun dari tempat tidurnya. Namun, karena semakin melunjak, Ichigo pun memperingatinya untuk kedua kalinya. Karena menolak, secara tiba-tiba terlihatlah kombinasi serangan Inoue yang membuka jendela dan Ichigo yang menendang tepat di wajah Eben. Ishida menduga orang tadi adalah Arancar karena memakai topeng Hollow. Setelah Ichigo pergi untuk mengusir orang tadi, Ryu dan Shino nampak bertanya siapakah sosok yang barusan. Namun Inoue menjawabnya sembari terus menggerogoti rotinya itu. Dan di posisi Ishida, dirinya seperti mencurigai sesuatu. Terlihatlah Eben yang baru saja tersadar dari tendangan maut Ichigo tadi. Terlihat pula Ichigo yang telah sampai di lokasinya itu. Karena Ichigo yang mengira Eben adalah Arancar, Eben pun nampak menjadi emosi karena mereka yang mengira dirinya adalah Arancar. Setelahnya, melihatnya tentu saja membuat Ichigo nampak terkejut bukan main. Karena Leontin itu adalah identitas dari seorang Quincy. Dan kemudian Shin kemudian berpindah ke barak divisi pertama Gote 13. Di kantor Kapten Komandan, pria tua ini bernama Genryusai Yamamoto. Sebuah kilatan cahaya muncul dan disadari olehnya. Dirinya mengetahui bahwa kilatan tersebut berasal dari bawahannya yang bernama Sasakibe. Ketika salah satu anak buahnya ingin melaporkan suatu kejadian, namun ketika menoleh, anak buahnya sudah dibunuh oleh beberapa orang yang berpakaian serba putih. Mereka nampak mengenali sosok Genryusai itu. Shin kembali ke Ichigo yang masih mengeladenin sosok Eben.
Ichigo nampak dibuat kebingungan karena orang itu membawa Liontin Quincy namun dengan topeng arancar. Dan di saat yang bersamaan, kelima orang tadi yang berniat mendeklarasikan perang mengatai keamanan kantor Kapten Komandan GOT-13 yang sangat rendah. Namun, Ken Ryusei nampak memberitahu untuk tidak perlu khawatir karena dirinya sendirilah yang ada di sana. Baginya, tak ada penjagaan yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Tak lama berselang, Ken Ryusei dibuat sangat terkejut karena kemunculan Sasakibe yang tertancap oleh sesuatu yang seperti panah raksasa itu. Salah seorang yang mengenakan baju putih itu memberitahu Sasakibe haruslah dipuji karena Sasakibe adalah orang yang memperlihatkan takdir yang menanti para Shinigami. Orang itu juga memberitahu bahwa 5 hari dari sekarang Soul Society akan dimusnahkan oleh Wonden Ray. Mereka meminta Ken Ryusei untuk menebak siapakah sebenarnya mereka semua sebelum menghilang dengan bayangan misterius secara tiba-tiba. Shin pun kembali ke Ichigo yang terus menghindari serangan Ebern. Sembari terus menyerang, Ebern nampak terus memprovokasi Ichigo. Ichigo pun sadar dirinya terus diprovokasi. Dan sepertinya Ebern ingin Ichigo untuk menggunakan bangkai. Meski tahu terus diprovokasi, namun sepertinya Ichigo akan meladeni provokasi Ebern. Shin berpindah lagi ke Ken Ryusei. Setelah kepergian kelompok misterius tadi, Sasakibe yang nampak masih hidup nampak ingin melaporkan sesuatu pada komandannya itu. Dan ketika Ichigo ingin melakukan bangkai, Ebern nampak telah menanti hal tersebut. Dan kemudian nampak mengeluarkan sebuah alat misterius. Di saat yang bersamaan, Sasakibe memberitahu sesuatu tentang bangkai mereka dan benar saja. Setelah melakukan bangkai, di hadapan Ichigo sudah terdapat sebuah alat seperti portal misterius yang menanti bangkai Ichigo. Dan kemudian terlihatlah banyak laser yang turun dari alat tersebut. Dan Ebern nampak seperti membacakan suatu mantra. Di tengah itu semua, Ichigo nampak terus berusaha lepas dari laser tersebut. Terlihat transformasi bangkainya yang mulai terkoyak. Dan sayangnya, kekuatan misterius itu tak berpengaruh besar pada Ichigo. Melihatnya tentu saja membuat Ebern terkejut bukan main. Dan kemudian, Kitsuga Tenso pun akan dikerahkan oleh Ichigo. Meski telah terkena serangan tersebut, Ebern nampak masih hidup dan meneriakkan pertanyaan mengenai bangkai Ichigo yang tidak hilang. Namun dengan cepatnya, Ichigo menodongkan pedangnya itu sembari mempertanyakan maksud Ebern barusan. Di saat sudah tersudut, Ebern nampak kabur dengan bayangan yang sama dengan kelompok tadi. Ichigo yang menghindar, Ebern pun memintanya untuk tenang. Karena bayangan itu hanya menyembunyikan orang yang terpilih. Dan Ebern pun benar-benar kabur dari sana. Ichigo nampak tidak paham karena Ebern memang bukan seorang arancar. Shin kemudian beralih ke sebuah celah cahaya yang di dalamnya terdapat sebuah gedung yang nampak seperti markas. Ternyata gedung itu adalah markas dari kelompok misterius tadi. Terlihatlah pula wajah dari salah satu orang baju putih tadi yang telah terungkap. Orang itu pun mengira Ebern menunduk untuknya. Namun, Ebern bukan menunduk untuk orang tersebut. Karena orang itu yang berdebat, seseorang memintanya untuk berhenti sembari putusnya tangan kanan orang tersebut. Terlihatlah sosok pria tua yang duduk di sebuah singgasana. Dirinya meminta mereka semua untuk tidak bertikai di hadapannya. Orang itu dapat terkapar dalam seketika karena kehabisan darah. Dan sosok pria tua ini ingin mendengarkan laporan kelompok baju putih tadi demi tujuan perdamaian. Dan berakhirlah alutsista anime Bleach Seinen Kesenhen episode pertama. Jujur aja ini adalah anime terkeren yang gue lihat sejauh ini. Meski sudah banyak yang gue lupa tentang beberapa hal mencakup cerita Bleach ini, namun jiwa-jiwa pencinta Bleach gue ini mengatakan untuk gue menonton ulang anime Bleach yang pertama dulu. Tapi karena mungkin akan membuang waktu gue dalam mengalur cerita dan jadul di real, gue akan menggunakan pengetahuan Bleach yang gue inget aja. Dan gue sangat suka dengan tampilan visual dan grafik yang diberikan. Itu semua menunjukkan bahwa Bleach memang anime yang layak dilanjutkan. Jadi ya untuk itu gue akan memberikan rating 9/9/10 untuk episode perdana ini. Kenapa tidak 10/10? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. So, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Gakir Video. Dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye bye.